I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alun Muskanda di sini akan mereview mata kuliah hukum pidana pertemuan ke-13, yaitu tentang sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan berwarna dan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna sifatnya yaitu satu, sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Kedua, yaitu dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Yang keempat, ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu tentang kesengajaan tidak berwarna. Sifat-sifatnya yaitu satu, untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Kedua, ajaran inilah yang saat ini dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Yang ketiga, dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita cripta, yaitu dengan digunakannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, perbuatan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Nah, kemudian ada pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama yaitu ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Kedua yaitu ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga yaitu ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek yang lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ada dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan si pelaku. Kemudian ada kekeliruan, kesesatan, atau salah kira. Ini disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga dengan kesesatan atau kekeliruan atau salah kira. Kesesatan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kesesatan peristiwa, yang kedua yaitu kesesatan hukum, yang ketiga yaitu kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat yaitu penyimpangan sasaran, yang kelima yaitu kekeliruan objek, dan yang keenam ada delik putatif. Kemudian kealpaan disebut juga culpa. Ini merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu pelaku dapat menduga terjadinya perbuatan ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Kemudian ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua yaitu culpa lepis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewusstescut,
yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada unbewusste Schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dan dari perbuatan yang dilakukannya. Kemudian ada kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuannya dibagi menjadi 3, ada sistem deskriptif menyatakan, sistem normatif menilai, dan yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. Dalam KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu sistem deskriptif dan normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa atau pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebahagiannya dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Di antaranya yaitu ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku itu tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromanik, yaitu penyakit jiwa yang kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat yaitu ada nimfomatik, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Dalam keadaan mabuk, di Indonesia bukanlah hal yang serupa seperti di Eropa dan di Amerika, sehingga harus dilihat dari latar belakang dan alasan yang jelas. Namun batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pertama, pelaku tetap dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubito pro reo, yaitu apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.